teman-teman, selamat pagi, apa kabarnya? Tak terasa ya, sudah seminggu kita tidak bertatap muka. Tapi ingat, jarak jauh tidak akan menghalangi kita untuk belajar bersama. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kita memasuki hari keempat di mana kalian belajar dari rumah. Kita masuk ke subtema 3 tentang usaha pelestarian lingkungan. Di hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu membandingkan teks non-fiksi dan fiksi. Dan juga nanti kalian akan belajar membandingkan dengan membuat tabel perbandingan peristiwa pada teks fiksi dan non-fiksi. Sudah siap? Yuk kita lanjut. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan teks fiksi dan non-fiksi. Kita akan melihat dari jenis peristiwanya. Kalau teks fiksi itu adalah sebuah teks yang isinya tentang rekaan atau imajinasi penulis. Sedangkan teks non-fiksi itu berdasarkan kejadian nyata. Contohnya itu adalah seperti kalau fiksi itu cerita pendek, cerita bersambung. Sedangkan kalau contoh dari teks non-fiksi itu bisa kalian lihat di biografi, esai, jurnal, tulisan sejarah, dan karya ilmiah, serta artikel dari koran atau internet. Paham sampai sini? Kalau paham, yuk kita lanjut. Oke, untuk lebih jelasnya, silakan kalian membaca teks fiksi dan non-fiksi. Kalian baca pada buku tematik 5H halaman 14 tentang perjalanan Kak Gali dan juga teks manfaat ikan teri pada halaman 103. Kalau sudah, Ibu minta membandingkan dari kedua teks yang sudah kalian baca tersebut dengan menggunakan tabel yang ada di slide berikutnya nanti. Kalian silakan membuat tabel perbandingan itu di selembar kertas folio bergaris. Tidak harus folio bergaris sih. Boleh menggunakan kertas folio ukuran HVS 4 atau folio. Atau kalau tidak punya, kalian boleh menggunakan buku PS. Jangan lupa ya, kalau sudah selesai, kalian kirimkan pekerjaan kalian lewat WhatsApp. Kalau sudah, Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan tabel perbandingannya. Oke, bisa kalian lihat di situ ada sebuah tabel. Kalian hanya mengisi 3 jenis teks. Ada jenis teks, ada urutan peristiwa, dan juga contoh teks. Pada jenis teks, kalian tinggal masukkan, misalkan perjalanan Kak Gali itu termasuk ke dalam jenis teks apa, fiksi atau non-fiksi. Itu juga berlaku untuk teks manfaat ikan teri. Kalian tuliskan jenis teksnya itu fiksi apa non-fiksi. Sudah? Mudah kan? Kalau sudah, kita ke urutan peristiwa. Di situ ada 3 kolom, yaitu peristiwa pertama, peristiwa kedua, dan peristiwa ketiga. Untuk peristiwa pertama itu kalian tuliskan pada masing-masing teks, baik itu perjalanan Kak Gali maupun manfaat ikan teri. Pada peristiwa pertama itu pasti kalian ingat dong 3 peristiwa dalam cerita itu apa aja. Nah benar, peristiwa yang pertama itu adalah peristiwa pembuka. Yang kedua ada peristiwa utama atau konflik, dan yang ketiga adalah peristiwa penutup. Nah, itu kalian sesuaikan ya. Kalian bisa lihat lagi dari buku catatan kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke dalam contoh teks. Nah, di situ dituliskan perjalanan Kak Gali itu jenis teksnya apa. Nah, kalau sudah, kalian cari teks yang sesuai dengan jenis teksnya perjalanan Kak Gali. Dan juga kalian cari teks yang jenis teksnya itu sama jenisnya dengan teks manfaat ikan teri. Hanya itu saja. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya pada Ibu. Oke, selamat mengerjakan. Dadah.